Halo, perkenalkan nama saya Jeta Disatya. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Adobe Animate. Oke, untuk pertama-tama kita bisa mulai dengan pencet file, kemudian new. Habis itu pilih yang advance dan pilih yang HTML5 canvas. Habis itu pencet create. Oke, udah bagian sini. Sebelum memulai penjelasan, lebih baik kita untuk save filenya dulu terlebih dahulu dengan save as. Habis itu save. Oke, setelah bisa di save, aku bakal ngejelasin apa itu tool-tool yang biasanya digunakan dalam Adobe Animate. Jadi yang pertama adalah selection tool. Jadi selection tool itu ya seperti biasa itu untuk nge-select. Jadi contohnya adalah misalkan kita membuat rectangle tool. Misalnya warnanya biru. Nah, gunanya selection tool adalah untuk kita select gitu loh. Jadi misalnya bisa kita pindah-pindah. Oke. Selanjutnya adalah untuk yang free transform tool itu gunanya adalah untuk kita modifikasi bentuk dari eh, segi empat ini. Jadi contohnya misalkan kalau kita tidak mengklik shift atau tidak menahan shift itu bentuknya bakal berubah-ubah gini. Tapi sedangkan kalau kita tahan shift kita, nah bentuknya akan sama persis gitu. Jadi tidak akan berubah-ubah kecuali emang besar kecilnya. Oke, selanjutnya adalah ini itu brush. Jadi cuman ya ini kita bisa nulis-nulis, bisa gambar-gambar. Nah, ini juga sama kok. Nah, ini bisa kita kecilin size-nya dengan bisa kita ubah jadi 6. Nah, jadi lebih kecil. Atau satu benar-benar kecil. Oke. Habis itu ini adalah eraser. Jadi kita bisa, nah untuk kita juga bisa gedein nih bentuk dari penghapusnya nih. Misalnya kita hapus. Tuh, hapus. Oke. Kalau mau hapus semua bisa nih. Tuh. Nah, ini yang tadi rectangle. Nah, kita bisa milih juga rectangle primitive tool atau oval tool atau oval primitive tool atau polystar tool. Nah, misalnya kita pakai oval nih. Nah, misalnya kita pencet, kita tahan shift. Nah, bentuknya bakal bulat yang bagus, yang benar-benar bulat. Tuh. Tapi kalau kita tidak tahan shift, bentuknya bisa seperti itu. Dan itu adalah polystar. Nah, misalnya kita mau bikin dalam bentuk star nih, bisa nih di bagian kanan, atau kita pilih properties, habis itu, terus pilih star. Nah, ini kita bisa bikin. Oke, selanjutnya ini tuh ada line tool. Jadi line tool itu ya perbedaannya adalah kita cuma bikin garis. Nah, untuk teks itu kita bisa tulis misalkan nama aku sendiri adalah Jeta Disatya. Nah, itu bisa kita tulis. Nah, ini ada pen bucket. Jadi misalkan gambar ini bisa kita ubah warnanya misalkan mau eh, merah. Nah, bisa kita ubah warnanya. Ya, itu adalah tool-tool yang biasa kita pakai dalam Adobe Animate. Oke, jadi selanjutnya aku bakal ngejelasin cara penggunaan Classic Twin, Motion Twin, dan Shape Twin. Nah, di bawah ini kita bisa ngeliat kan, ini tuh ada 5, 10, 15 itu adalah frame. Jadi misalkan 30 frame itu adalah 1 menit, 1 detik. Jadi kalau 60 frame berarti 2 detik. Nah, jadi kita mulai deh. Mulai dari apa itu Classic Twin. Jadi untuk ini misalkan aku kasih nama ayam. Habis itu eh bisa ambil foto dari mana aja.
terserah. Habis itu tinggal kita drag aja masuk sini. Nah, kan kelihatan nih, gede banget ya. Makanya kita butuh free transform tool. Nah, untuk kecilinnya itu kita perlu tekan shift agar gambarnya itu tidak rusak gitu loh. Nah, bentuknya tetap seperti itu kalau kita menggunakan shift. Nah, misalnya kayak gini. Oke, habis itu aku misalkan mau selama 2 detik. Jadi misalnya kita pencet ini, klik kanan, habis itu convert to keyframe. Nah, ini tuh artinya kita animasi kita berjalan selama 2 detik. Nah, untuk yang pertama, itu kan yang detik pertama, jadi ceritanya adalah aku pengen bikin ayamnya itu eh, secara perlahan itu masuk ke dalam frame. Nah, kalau dari sini kan kelihatannya sangat maksa gitu ya. Nah, oleh karena itu kita pakai Classic Twin. Nah, di tengah di mana aja, habis itu klik kanan, klik Create Classic Twin. Habis itu oke aja. Nah, kalau bisa kita lihat itu dia seakan-akan secara lambat itu masuk ke dalam frame. Nah, tinggal pencet, kita bisa ngeliat dengan lebih jelas lagi dengan Control Enter. Nah, kita bisa ngeliat kan, tiba-tiba ayamnya itu masuk ke dalam secara perlahan. Oke, jadi itu adalah kegunaan dari Classic Twin. Classic Twin itu ya kita bisa bikin animasi seakan-akan dia itu bergerak gitu loh. Nah, untuk selanjutnya aku bakal ngejelasin apa itu motion twin. Jadi, misalnya kita kasih nama sapi. Nah, biasa klik aja sapinya. Habis itu jangan lupa untuk taruh di frame pertama, masukin sapinya. Habis itu kecilin dengan free transform tool dengan tahan shift. Nah, oke, udah jadi. Nah, untuk itu aku juga pengen kayak tadi si ayam nih, tiba-tiba dari luar frame masuk ke dalam frame. Nah, si sapi juga nih. Tapi bedanya adalah kita tinggal langsung klik kanan aja, tanpa perlu taruh yang seperti ayam tadi loh. Kan kita harus taruh di sini ya, ayamnya. Nah, kalau sapi, kalau untuk yang motion twin, kita tinggal klik kanan aja. Oh, untuk itu aku misalnya mau 30 detik dulu nih. Eh, Nah, kita bikin 30 detik, terus klik kanan, create motion twin. Nah, ini kan masih belum gerak nih. Makanya di frame 30, kita pindahin sapinya ke dalam. Habis itu pakai selection tool untuk, nah kan kita lihat nih, ini ada garis nih. Jadi kalau kita nggak ubah garisnya, dia itu seperti classic twin itu. Dia kayak masuk secara lurus. Nah, bedanya dari motion twin itu kita bisa, nah bisa garisnya itu bisa kita naikin. Jadi seakan-akan dia akan tuh seperti dia loncat gitu. Nah, misalkan kita masukin frame lagi, habis itu kita majuin. Nah, dilihat kan dia seperti loncat 2 kali gitu loh. Jadi bedanya eh, untuk motion twin itu garis ada garis. Nah, itu bisa kita ubah-ubah sendiri gitu loh. Beda dengan classic twin yang hanya bisa lurus. Oke. Selanjutnya aku bakal jelasin apa itu shape twin. Nah, untuk shape twin aku kasih nama eh, nama. Oke. Di sini misalkan aku punya rectangle sekecil ini, misalkan segini. Habis itu ya aku nggak mau ada stroke. Jadi stroke itu adalah yang garis-garis hitam ini gitu loh.
Nah, kalau kita nggak mau ada stroke, tinggal dihilangin gitu. Oke. Nah, kita punya sebuah shape. Habis itu aku misalkan mau kasih tulisan, misal nama aku sendiri Jeta Adisatya. Oke. Habis itu kita ubah ke tengah dulu lah ya. Oke. Kalau kita perhatiin di kanan ini ada objek, itu objeknya si lingkaran si segi empat ini adalah shape. Sedangkan yang nama ini adalah sebuah tulisan gitu loh. Nah, untuk kita ubah create shape twin itu, kita harus ubah dulu nih si tulisan si nama ini harus diubah menjadi shape juga seperti si segi empat ini. Jadi caranya adalah kita klik dulu, habis itu dengan Ctrl B, pencet sekali. Dia akan kepisah-pisah, habis itu pencet Ctrl B lagi, jadi Ctrl B dua kali. Nah, sekarang udah berubah nih, jadi shape. Kalau kita lihat. Oke, habis itu selanjutnya adalah kita pindah ke frame terakhir. Habis itu kita kasih keyframe. Jadi keyframe itu buat kita ubah-ubah dalamnya bagaimana. Oke, habis itu eh, tinggal kita klik kanan shape twin. Oh, ya di sini delete. Nah, kalau kita lihat kotaknya itu secara perlahan berubah menjadi huruf J. Nah, untuk lebih kelihatannya mungkin yang di sini itu, yang di frame pertama, kita ubah misalkan warnanya dari hitam. Tuh, secara perlahan dia akan berubah. Nah, yang ini kita kasih warna putih aja. Oke, tuh. Nah, coba kita jalanin. Oh, kalau Classic Twin dia seakan-akan masuk ke dalam secara perlahan. Kemudian untuk yang Motion Twin itu seakan-akan sapinya itu loncat-loncat. Nah, sedangkan yang Shape Twin itu kita merubah bentuk segi empat menjadi sebuah huruf seperti C gitu loh. Nah, dia bisa berubah-ubah. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, halo teman-teman semua. Kali ini kita akan menunjukkan pembelajaran tentang Adobe Animate ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tiga hal. Ada guide, button, action script untuk audio dan video. Kita akan mulai pertama dari guide dan button duluan ya. Nah, seperti biasa kita akan klik dulu untuk framework dari Adobe Animate-nya. Tinggal klik Advanced, HTML5 Canvas. Terus pilih aja untuk framework-nya itu bebas saja 60. Lebih bagus untuk eh, ukurannya bebas saja teman-teman semua ya. Kita akan pakai ukuran 550 sampai 400 untuk tingginya. Ya, oke. Nah, kita akan pergi ke timeline. Kita akan ubah dulu pertama ke eh, pertama itu kita akan masukin background terlebih dahulu. Nah, di background ini kita akan masukkan background yang udah kita siapkan teman-teman semua ya. Jadi bebas saja backgroundnya, untuk apapun kita masukin backgroundnya ini deh. Oke. Nah, di film kali ini anggap aja ini sebagai cover dari permulaan ya. Anggapnya kita lagi bikin game, terus ini adalah cover awalnya gitu. Nah, cover awalnya kita tinggal tambahin sebuah layer untuk buttonnya langsung. Ini bahkan button next. Nah, di button next ini kita akan bikin sebuah rectangle tools. Di rectangle ini kita akan bikin untuk bentuknya oval aja seperti ini. Lalu kita masukin sebuah teks. Ini adalah next kali ya. Ini tinggal diubah warna jadi hitam. Kita masukin, kita besarin sedikit.
Oke, lalu kita paskan. Nah, button next ini kita akan jadikan sebuah button untuk bisa loncat ke frame selanjutnya gitu. Kita anggap aja kita akan mulai frame selanjutnya itu di frame ke 5 gitu. Nah, pertama kita masukin dulu insert blank keyframe-nya, lalu insert frame, dan kita akan tarik ke sini. Oke. Nah, oke. Nah, di sini kita akan masukin lagi sebuah background lagi teman-teman ya. Ibaratnya bisa di-over gitu backgroundnya. Oke, kita akan next ke frame yang ini ya. Nah, tidak nih, kita akan ganti frame-nya itu di kita masukin frame juga deh, itu biar gampang. Nah, di sini masukin frame, nah kita masukin frame di sini baru kita insert background kita kembali gitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan convert dulu menjadi simbol. Teman bisa klik kanan dari sini. Ini kita akan langsung belajar button, di mana teman akan klik kanan, terus convert to symbol. Nah, di simbol ini bakal ada beberapa kolom yang harus teman isi, ada type-nya, pastinya ada movie clip, button, dan grafik. Untuk movie clip dan grafik tidak akan dibahas di sini, akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Namun di sini kita menggunakan type jenis button ya. Nah, untuk namanya sendiri kita bisa ganti jadi kita bikin aja button next ya. Nah, setelah kita udah bikin nama buttonnya, di sini kita bikin lagi nama button yang kita masukkan ke action script gitu. Nah, di sini kita bisa pakai aja namanya itu adalah button next button lah ya. Next button. Nah, lalu kita akan langsung bikin action script-nya. Nah, action script bisa di teman-teman dengan klik kanan di bagian frame ini, klik kanan action, atau teman tinggal klik ini aja terus F9 di keyboard. Nah, pertama untuk memulai action script-nya, pertama kita harus bikin di stop dulu. Nah, di stop ini adalah sebuah frame control. Nah, frame control ini berfungsi untuk ketika teman-teman bikin di stop, maka si timeline dari teman-teman itu akan berhenti gitu. Kita ibaratkan, kita sekarang coba deh control enter ya. Nah, di control enter ini dia tidak akan jalan gitu, karena kita udah stopkan si frame-nya di sini aja. Tapi ketika teman-teman itu misalkan tidak pakai di stopnya, supaya tidak pakai ya di stopnya, maka di sini teman-teman akan looping terus-terusan gitu, looping terus-terusan gitu. Nah, sebenarnya ada cara yang gampang untuk bisa kayak eh, memberhentikan dari frame-nya itu tinggal ke more setting ke loop timeline gitu. Nah, tapi kan kalau misalkan kita ada beberapa timeline di sini dan teman-teman tidak bikin di stop di sini, maka timeline akan terus lanjut gitu. Nah, mungkin teman-teman akan mengerti nanti ketika aku udah bikin beberapa button di next frame selanjutnya gitu ya. Nah, mungkin untuk yang sekarang kita akan bikin di stop dulu, biar apa? Biar si frame-nya itu tidak lanjut ke frame selanjutnya gitu. Nah, oke. Sekarang kita akan bikin sebuah perintah dulu ataupun kayak script codingnya, yaitu untuk menghubungkan antara coding kita dengan button yang udah tersedia gitu. Nah, sintaksnya gimana? Sintaksnya seperti ini. This, ini variable dari button. Terus kita masukin lagi add event di standard. Terus kita masukin lagi ini klik. Lalu ada variable baru. Dan variabel ini akan kita combine, variabel di sini akan kita combine ataupun kita ikatkan dengan variabel yang ada di sini dengan cara bind.this. Nah, kita langsung bikin aja this. Kita lihat dulu nama button kita apa, next button. Pastikan untuk huruf dan kapitalnya sama teman-teman ya, soalnya ini adalah case sensitive gitu. Nah, lalu kita akan masukin event kita. Event ini adalah sebuah peristiwa yang bisa kita lakukan. Nah, event di sini adalah kita akan bisa mengklik sebuah button gitu. Nah, terus kita bikin klik dan variabel barunya kita misalkan adalah next frame gitu. Nah, next frame ini kan kita combine dengan next button.
biar bisa terhubung. Nah, untuk selanjutnya kita akan masukin functionnya langsung. Nah, disinilah fungsi dari next frame ini. Di mana yang akan kita codingkan adalah next frame-nya bukan dari next button variabelnya. Ini next frame. Kita buka tutup kurung, terus kita buka kurung perawal, kita masukin langsung this go to template. Nah, this go to template ini ke, nah untuk dalam kurung ini, inilah sebuah indeks. Nah, teman-teman lihat, di sini kan kita mau go to yang ke frame 5 ya. Nah, sedangkan ini kan sebutannya frame 5. Nah, sedangkan di sini adalah sebuah indeks. Nah, indeks itu kan kalau teman-teman pernah belajar, itu selalu mulai dari angka 0. Maka kita akan mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka di sini adalah sebuah angka 4. Nah, cara gampangnya adalah teman-teman tinggal mengurangkan frame teman-teman sekarang dengan 1 gitu. Ini tinggal udah selesai di sini aja. Jadi ketika kita Ctrl Enter, nah dia akan pindah frame ke sini. Gitu. Nah, gitu. Oke ya. Oke. Nah, sebelum itu aku pengen more setting dulu biar lebih rapi aja. Kita bikin center stage biar framework dari hasilnya ini berada di tengah gitu. Oke, di play jadi gini ya. Nah, itu adalah pembelajaran pertama untuk button. Button udah selesai ya berarti ya. Oke, next kita akan masuk ke guide. Nah, guide ini apa? Guide ini kan sebuah tools dalam Animate di mana kita itu bisa memberikan sebuah line ataupun garis yang kita gambar sendiri sehingga elemen yang ada di dalam Adobe Animate ini bisa bergerak sesuai dengan pen yang ataupun garis yang udah kita berikan gitu. Nah, caranya gimana? Pertama, kita akan bikin layer baru dulu. Layer baru ini adalah sebuah elemen kita. Kita bikin aja elemennya sebuah helikopter gitu ya. Helikopter. Nah, di helikopter ini kita akan masukkan kita bikin blank keyframe dulu di sini. Dan untuk ini kita akan tarik sampai ke sini biar lebih bagus gambarnya. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan langsung untuk frame helikopternya. Kita mundurin aja deh sampai sini deh. Kita hapus. Oke. Nah, di sini kita akan langsung masukin helikopternya aja. Nah, ibaratkan helikopter itu gerak dari sebelah sini sampai sebelah sini. Namun dengan gaya helikopter yang terbang bukan hanya lurus kayak gini aja, tapi beneran bisa kayak gini. Naik turun sesuai dengan gerakan dari helikopter tersebut gitu. Nah, kita akan kecilin dulu dengan free transform yang di sini. Kita kecilin dulu menggunakan shift ya biar lebih rapi dan tidak merubah sudut dari helikopternya sendiri. Lalu kita akan letakkan ini di pinggir sini dan kita akan masukkan keyframe sampai sini. Nah, ketika udah di ujung ini kita akan geser helikopternya sampai ke ujung sini juga gitu. Nah, mungkin teman-teman mikir, kalau gitu mah tinggal lurus doang gitu ya? Enggak. Kita akan klik kanan dari helikopternya, kita masukin add classic motion guide ya, bukan yang guide, tapi add classic motion guide gitu. Biar apa? Biar kita bisa memperpadukan dengan classic twin gitu, yang mungkin teman-teman udah belajar di video sebelumnya gitu. Nah, di sini kita akan masukin sebuah keyframe lagi, tapi blank keyframe aja. Terus kita akan gambar sebuah garisnya. Nah, ini adalah classic brush tool, di mana teman-teman bisa gambar sebuah garis ataupun garis highline lainnya. Misalkan nih teman-teman pengen gambar gini, ataupun gambar gini-gini, semua ini bisa ini, gitu ya. Nah, tapi karena kita akan membuat sebuah eh, terbang helikopter ini sesuai dengan fungsinya, maka kita akan bikin seperti ini. Set, set, ya, ini naik turun, sampai ke sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan sesuaikan ujung dari garis yang udah kita buat dengan helikopternya. Caranya gimana? Klik layar dari helikopternya, terus ke Free Transform Tools. Kita akan sesuaikan garisnya di sini. Dan kita harus juga sesuaikan dengan garis yang terakhir juga ya. Oke. Oke. Nah, kita tinggal masukin Classic Twin di bagian layar helikopternya. Oke. Ketika kita jalankan, kan
Tadi itu nggak gerak karena dia itu titik dari akhir helikopter itu tidak menyesuaikan dengan titik akhir dari garis tersebut ya teman-teman. Jadi pastiin untuk helikopternya titik putih dari helikopter itu bisa bersentuhan dengan titik akhir dari helikopternya. Tadi kan berada di sini nih. Nah, teman-teman kalau lihat itu ada garis hitam di sana, bulatan hitam. Itu teman-teman harus sesuaikan bulatan hitam itu dengan bulatan putih yang di helikopter ya. Jadi dapat seperti ini aja. Nah, oke. Jadi teman-teman tinggal, nah, dia akan menyesuaikan gerakan klasik twinnya dengan guide ataupun garis yang telah tersedia oleh teman-teman semua gitu. Ini ya. Dan kalau kita jalankan akan jadi seperti ini. Next. Oke. Nah, karena itu terlalu cepat, maka kita akan ganti timeline-nya. Kita akan perpanjang timeline-nya sedikit hingga ke, kita masukin aja ini. Akan tarik frame-nya 1 sampai ke frame 90 kali ya. Juga sampai ke sini, juga sampai ke sini. Untuk menjalankan lagi menjadi seperti oke, ini ya. Dia terbang dari helikopter itu sendiri. Oke, itu untuk guide, sekilas untuk guide, ataupun kalau teman-teman masih ingin contoh lain dari guide, misalkan nih, teman-teman menggarisnya dari sini, menggaris yang dari sini, untuk nah, teman juga harus sesuaikan posisi dari helikopter yang ini dengan garis yang dari sini. Jadi teman-teman akan sesuaikan posisi yang putih tadi dari helikopter di garis pertama hingga garis terakhir. Jadi nanti helikopternya akan mengikuti seperti ini. Gitu. Ya, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu action script dari audio dan video. Oke, nah untuk audio dan video sendiri kita akan gunakan beberapa button baru, di mana audio kita bisa gunakan 3 button untuk play button, pause button, dan stop button. Nah, apa perbedaan antara 3 button ini? Play, ketika teman-teman play buttonnya, maka musik akan jalan. Ketika pause, teman-teman akan memberhentikan musiknya, tapi tidak stop secara paksa. Ketika teman-teman klik play lagi, maka musiknya akan jalan di menit yang udah teman-teman pause gitu. Jadi musiknya tidak akan ulang dari awal. Nah, beda dengan pause. Ketika teman-teman gunakan stop button, maka musik itu akan dipaksa berhenti oleh script yang udah kita bikin, sehingga ketika teman-teman ingin menjalankan kembali musiknya, maka teman-teman akan ulang dari awal lagi musiknya. Kita akan coba langsung, kita bikin 3 layer dulu. Yang pertama adalah play button. Yang kedua adalah pause button. Yang ketiga adalah stop button. Nah, kita akan bikin frame baru aja di sini. Masukin frame. Di sini kita insert lagi. Kita perpanjang aja lagi sampai sini aja. Nah, di sini kita akan masukin sebuah gambar lagi. Nah, udah bikin gambarnya, play button. Kita kecilin dengan free transform. Klik shift biar lebih rapi. Kita letak di sini. Terus yang kedua kita masukin pause buttonnya juga. Lu bisa cari elemennya di Google banyak ya. Ini tinggal dikecilin lagi pakai free transform, klik shift, sesuaikan, geser ke sini. Kita masukin lagi untuk yang terakhir elemennya stop button. Kita kecilin lagi, sesuaikan lagi, kita geser ke samping. Dan oke, udah jadi. Nah, ketiga ini akan kita gunakan untuk music. Dan jangan lupa teman-teman sediakan musiknya. Sediakan musiknya dulu, ini audio untuk musiknya. Ntar kita bakal gunakan video juga. Nah, sebelum kita mulai, kita akan save dulu. Jangan lupa save di awal. Nah, kita save di sini. Lalu di sini. Misalkan kita akan bahas guide, button, and action script. Oke. Nah, akan langsung ke save di sini. Bakal ada 2 file juga. Ini untuk recovery kita ketika kita misalkan terakhir save, maka ke save di sini. Oke, kita langsung masuk ke pembelajaran gimana. Nah, gampangnya kita akan gunakan dulu satu buah script di mana dia itu bisa play sound langsung aja gitu.
Nah, cara gimana? Kita convert dulu untuk play buttonnya ini ke simbol juga, ke button. Kita akan bikin namanya adalah play button. Nah, di play button ini sama seperti awal kita bikin button. Di sini kita kasih nama lagi, misalkan adalah play music. Nah, selesai. Kita masuk ke action script-nya, tinggal klik F9. Nah, di sini teman-teman harus klik di stop juga gitu, biar kita menstopkan frame-nya sehingga tidak jalan gitu. Nah, di stop di sini kurang lebih hampir sama cara bikin variabelnya, karena ini adalah sebuah event. Jadi kita bikin sintaks untuk yang pertama itu adalah sama, yaitu menyambungkan antara button dengan script yang udah kita bikin gitu. Nah, kita bikin this.playMusic dari button, variabel buttonnya add event listener. Terus kita masukin klik, kita masukin variabel lagi, variabelnya adalah play music button kali ya. Dan kita bikin bind untuk menyambungkan antara play music button dengan play music yang di elemen frame kita. Nah, lalu kita akan register sebuah sound gitu. Nah, register yang gimana? Kita tinggal script js.sound.register sound. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin source dari audio teman-teman semua. Nah, berhubungan karena saya meletakkan audionya di bagian file dari animate-nya, maka tinggal masukin audio.mp3. Nah, perlu diketahui, untuk nama dari audio ini jangan sampai ada yang huruf kecil ataupun huruf besar yang berbeda dengan file aslinya, karena ini adalah case sensitif, sehingga itu memerlukan nama asli dari judul lagu tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita akan masukin variabel dari audionya. Jadi kita akan menggunakan variabel ini untuk mendeskripsikan sebuah audionya ya. Nah, kita bikin aja music. Lalu kita akan masuk ke functionnya. Nah, functionnya kita bikin function play music button. Terus kita bikin aja window sounds sama dengan klik js.play.sound, kebalik, klik sound.play si musiknya. Kita lihat apakah bisa jalan untuk musiknya. Ini seharusnya huruf kecil. Oke, kita akan coba untuk play. Control Enter aja. Kita next. Oke. Nah, ini ada music teman-teman ya. Coba share audio juga. Ini ada musiknya, kasih jalan dia. Ini adalah salah satu script singkat di mana teman-teman bisa langsung ke musik. Oke. Nah, mungkin kita akan lihat lagi scriptnya. Seperti ini aja scriptnya. Dimana kita akan di stop dulu, lalu display music, variabel dari button yang ada di animate-nya. Lalu kita masukin, kita kombinasi dengan event kita, yaitu event kliknya. Lalu kita masukin juga variabel dari script JS-nya. Lalu kita bind. Nah, bind ini berfungsi untuk menghubungkan antara variabel script kita dengan variabel dari button di animate kita gitu. Jadi kurang lebih untuk membuat sebuah play button ini kita menggunakan JavaScript gitu. Next-nya kita akan create JS sounds register sounds, di mana di sini kita akan register sebuah musik kita, lalu kita masukin musik kita namanya apa, dan kita bikin variabel untuk mendeskripsikan musik tersebut gitu. Lalu function play music button window sounds create JS sounds play musicnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pause button. Di sini kita sebenarnya untuk audio sendiri itu hanya segini aja, tapi kita akan kombinasi dengan pause dan stop juga, sehingga scriptnya akan sedikit berubah gitu. Nah, pertama, kita akan jadikan dulu ini sebagai button juga. Ini adalah pause button. Oke, kita jadiin ini adalah pause musicnya. Kita akan jadikan stop juga sebagai button juga. Ini adalah stop button. Di sini stop music. Ya. Nah, kita akan masuk ke bagian action dari si play-nya dulu. Nah, berhubungan kita ingin menggunakan 3 button ini, di mana ketika kita pause,
Ketika kita pause, maka musiknya akan berhenti tapi tidak akan ulang dari awal. Lalu ketika teman-teman klik play lagi, maka lagunya akan sambung dari pause sebelumnya. Berbeda dengan stop, ketika teman-teman klik stop, maka lagunya ketika di play akan diulang dari awal lagi gitu. Akan coba cara membuatnya ya. Nah, pertama kita akan bikin variable dulu. Kita akan verifikasi ataupun indikasi sebuah variabel dulu dengan nama var isPlay adalah false. Kita bikin semua variabel itu adalah tidak jalan gitu. False. Nah, kita udah bikin variabel isPlay dan variabel isPalse-nya. Lalu kita di sini bikin if. Nah, jika si lagunya ini belum jalan, masih false, maka kita akan jalankan lagunya. Sehingga si isPlay ini menjadi true. Oke, kita ibaratkan di sini musiknya belum jalan, kita mau jalankan musiknya. Nah, kita akan next ke bagian script untuk pause button-nya. Nah, di sini kita masukin di stop juga untuk frame control-nya pastinya. Nah, kita masukin this pause music at given listener. Jangan sampai salah untuk penggunaan katanya ya. Klik dot pause music but dot bind this. Nah, kita nggak perlu create JS-nya lagi karena kita udah register sound-nya sebelumnya. Jadi sini hanya tinggal masukin function-nya aja. Function dari pause music but. Nah, di sini kita bikin ini dalam keadaan musiknya jalan, kita mau pause. Oke ya, caranya gimana? Tinggal if play-nya sama-sama dengan true, jika musiknya jalan, maka kita akan paksa berhenti gitu. Window sounds dot pause sebenarnya false. Dan di sini berarti is pause-nya ini jadi false. Gitu. Nah, kita akan coba dulu. Next. Script kita is pause-nya sama dengan, oh ya, ini is pause-nya harusnya sama dengan true. Dan di sini juga harusnya sama dengan true juga ya. Karena kita akan mendeklarasikan pause-nya jadi true gitu. Oke. Nah, jadi karena tidak jalan, karena ada sebuah typo juga pastinya. Jadi kita akan cek dulu. Typo-nya udah benar. Oke, nah di sini ada typo-nya window. Jadi pastiin teman-teman semua jangan ketemu typo-nya ya. Jadi tinggal kita jalankan lagi, kita next. Oke, kita cek kembali lagi yang apa yang salah. Seharusnya udah benar semua. Lanjut kembali, kita stop lagi. Oke, kita akan lanjut ke yang stopnya. Nah, di stop ini sebenarnya gampang aja. Jadi, teman-teman, ketika udah stop, ini tinggal di stop aja. Kita bikin this stop music dot add even listener. Kita bikin kliknya, lalu di sini kita masukin juga stop music button dot find this. Kita masukin functionnya stop music but. Nah, ini kita tinggal bikin if ketika si sounds-nya masih jalan, display-nya is true, kita tinggal window dot sound
stop. Ini kita bikin displaynya sama dengan false. Oke, kita akan coba langsung next. Kita lewat. Oke, nah, yang terakhir kita akan masuk ke videonya aja. Nah, video kita akan gunakan dua layer. Layer pertama adalah button video. Ini adalah video place. Nah, untuk videonya kita akan bikin di sini. Nah, gimana sih munculin video? Karena di Adobe Animate itu tidak bisa import video secara langsung. Maka kita akan gunakan sebuah konfigurasi yang disediakan oleh Adobe Animate, yaitu window, ada komponen. Nah, komponen bisa klik langsung komponen aja, maka akan keluar sebuah pop-up baru yang ada di sini video. Ataupun shortcutnya adalah teman-teman tinggal klik Ctrl F7 di laptop ataupun keyboard teman-teman semua. Ini kita tinggal seret video di sini. Nah, kita close. Kita akan masuk ke sini. Masuk ke bagian show parametersnya. Nah, di komponen parametersnya, kita tinggal masukin source-nya. Nah, di sini ada beberapa toolsnya juga, autoplay, control, mute, loop, preload. Nah, biasanya kita gunakan default-nya aja, kita mau gunain mute atau enggak, tinggal klik source-nya, cari sumbernya dari video kita. Kita akan masukin di video ini. Nah, kita tinggal close, terus kita tinggal sesuaikan ukurannya. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa masukin juga sebuah background-nya biar lebih bagus. Kita akan masukin background-nya di sini. Kita insert keyframe-nya dulu, kita masukin background-nya. Yang tadi juga. Nah, oke, ini ya background-nya. Oke, kita akan langsung masuk ke bagian di sini. Nah, di bagian ini kita akan bikin aja sebuah rectangle tools. Dan kita bikin sebuah tulisan juga, ini adalah video. Nah, kita akan warnai videonya yang warna putih. Kita akan bikin di sini. Dan kita akan convert juga sebagai simbol video. Oke, saya sudah pernah video button. Kita bikin video next. Nah, kurang lebih untuk yang button ini hampir sama seperti button yang pertama kita bikin. Kita hanya akan oper ke videonya secara langsung gitu. Dan jangan lupa di sini kita bikin desktop dulu. Terus kita akan bikin this nama button yang tadi adalah video next. Video next dot add event listener. Klik, terus kita bikin aja video button. Kita bindkan is. Terus kita akan langsung bikin functionnya aja. Function video bar. Kita akan oper ke this go to and play di frame berapa nih? Kita lihat di frame 95 berarti 94. Oke. Kita langsung coba. Next ke video. Oke. Nah, videonya langsung jalan ya. Oke. Oke. Nah, mungkin itu aja pembelajaran untuk yang Adobe Animate. Kita udah selesaikan untuk guide, button, action script untuk audio dan video. Berarti kita udah kelar untuk pembelajaran kali ini. Dan kita akan lanjutkan pembelajaran selanjutnya di video selanjutnya juga mengenai cara penggunaan dari Adobe Animate. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Brilian Sanjaya Hartono. Saya mahasiswa BINUS University dengan NIM 24400429994. Jadi dalam sesi kali ini, sesi ketiga, saya akan membahas teknik masking menggunakan image dan teks, dan juga saya akan membahas movie clip dan basic menggunakan virtual camera di Adobe Animate. Nah, pertama-tama kita save dulu filenya.
Terserah save di mana aja, terserah kalian. Kita namain sesi 3. Oke. Nah, kemudian pada sesi kali ini saya sudah menyiapkan dua aset, yaitu sebuah gambar dinosaurus dan juga backgroundnya background jungle. Nah, di layer satu ini kita rename dulu aja. Kita rename jadi background. Setelah kita rename, kita masukin aset background kita, yaitu jungle. Ini ukurannya kita samain aja sama default dari HTML5 kanvasnya. 550 sama 400. Nah, habis itu kita pasin. Oke. Nah, kemudian kita tambah layer baru, new layer. Layernya kita rename aja Dino. Nah, ini layer ini untuk kita masukin gambar si Dinonya. Nah, ini kita masukin aja walking Dino. Nah, untuk yang pertama kan saya mau membahas teknik masking. Nah, teknik masking ini kita akan implementasiin di gambar Dino ini. Jadi, saat kita sudah mengimplementasikan teknik masking itu, hasil jadinya saya akan gambarkan hasil jadinya. Jadi Dino ini kan seperti stop motion ya. Setiap gambarnya memiliki gerakan yang berbeda-beda. Nah, dengan teknik masking itu kita akan membuat Dino ini seperti berjalan, tapi hanya satu gambar. Oke, akan saya contohkan. Nah, ini kita masukin aja keyframe di 25. Nah, masukin keyframe-nya juga bisa pakai klik kanan, insert keyframe, atau enggak pakai shortcut yaitu F6. Diklik aja F6-nya kalau shortcut. Oke. Nah, untuk teknik masking itu sendiri, kita tambah layer baru aja. Layernya kita pindahin ke atas. Nah, kita namain layer itu masking. Nah, di layer masking ini kita klik kanan, kita klik mask. Jadi kita klik layer maskingnya, kita klik kanan, kita klik mask. Nah, kalau sudah diklik, maka akan secara otomatis layer dinonya masuk ke layer masking. Nah, di step kali ini kita jangan lupa unlock ininya, biar bisa kita edit. Kemudian kita rapiin posisi dinonya dulu. Misalnya kita mau dia di tengah. Oke. Nah, saya punya tips untuk biar memudahkan kita memindahkan setiap gambar di satu titik tertentu, yaitu menggunakan rulers. Caranya itu kita klik kanan dimanapun itu, kalau bisa sih di luar ya, yang daerah hitam ini. Nah, kita klik rulers, maka akan muncul penggaris di bagian atas dan juga kiri. Selanjutnya kita klik yang penggaris di bagian kiri, kita hold, diklik, di hold, terus di drag. Nah, maka akan keluar garis hitam ini nih. Nah, habis itu kita tempatin sesuai dengan titik yang kita tentuin. Kalau saya tentuin di depan lah ini, di depan gambar dinonya. Kenapa saya bikin titik atau bikin garis untuk menjadikan titik ini? Karena untuk melakukan teknik masking, saya mau memindahkan setiap gambar ke 6 gambar ini, setiap masing-masing gambarnya ke satu titik yang saya sudah tentukan ini. Nah, ini saya contohkan aja. Nah, pindahinnya itu kita nggak di satu frame, tapi kita di frame yang lain, bisa di 2, 3, ataupun seterusnya. Tapi di sini saya di frame 5. Nah, di frame 5 ini saya mindahin gambar keduanya ke posisi gambar si pertama. Kayak gini jadinya. Nah, habis itu apa? Kelipatan 5 aja. Di frame 10-nya gambar ketiganya sama. Di frame 15 ke 4. Di frame 20 gambar ke. Nah, ini untuk measure kita bisa zoom in aja ya. Nah, di frame terakhir baru deh gambar paling akhir. Nah, ini untuk maaf. Nah, ini untuk pemindahan gambarnya udah selesai ya. Nah, gimana sih caranya biar dia kelihatan satu gambar aja tapi dinonya itu bisa berjalan? Nah, caranya itu kita ke layer masking, kita klik layer maskingnya, kita klik layer pertama, layer layer satu, frame satu maksudnya. Nah, kita pakai tool yang namanya shape. Terserah mau pakai rectangle ataupun oval, tapi
toolnya ini harus nutupin si dinonya, shape-nya ini. Si rectangle ataupun ovalnya harus nutupin si dinonya. Kalau saya pakai rectangle, jadi rectangle-nya harus nutupin dinonya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kalian rapiin lagi kalau mau. Nah, ini aslinya maskingnya sudah berhasil ya. Ini nggak terlalu kelihatan, maksudnya nggak bisa kita lihat karena harus dilihat di HTML-nya, di websitenya. Nah, caranya itu kita klik Ctrl sama Enter barengan. Nah, maka akan didirect ke Google Chrome ataupun ke website. Nah, jadi seperti ini. Jadi hanya satu gambar dinonya, stay di titik yang tadi kita tentuin, dan juga kotak yang tadi nutupin si dinonya. Kalau misalnya nggak ditutupin kotak dan nggak ditaruh di layer masking, maka dinonya nggak akan bisa seperti ini. Nah, ini Kak yang dinamakan teknik masking. Oke, kalau untuk teks, konsepnya sama seperti gambar. Kita langsung aja bikin dua layer baru. Yang pertama kita rename text yang bawahnya. Yang paling atas kita rename masking juga. Masking text biar beda. Nah, ini tuh caranya sama banget. Masking layer di layer masking text-nya kita mask dulu. Nah, di text-nya kita masukin teks aja. Di sini kita pakai tool text aja ya. Kita taruh misalnya di tengah lah. Oh ya jangan lupa ini harus di unlock dulu ya biar bisa diedit. Ini kita taruh misalnya walking dino. Ini ini ke properties kalau mau ubah-ubah. Kita bold aja ya biar agak sedikit kelihatan. Bold, bold harus ini. Warnanya putih boleh. Oke, walking dino. Nah, ini kita ketengahin aja bisa dengan cara pencet ini icon align ya namanya. Nah, pilih yang ini nih untuk ketengahin. Nah, ini kalau mau dihapus bisa dengan uh, grid. Ya udahlah. Ini kita kesampingin aja ya, biar nggak terlalu ganggu. Soalnya udah nggak terlalu dipakai. Nah, untuk masking text ini konsepnya sama, di mana kita cuma perlu nambahin si kotak itemnya, terus harus nutupin tulisannya. Nah, cuman untuk kali ini kita jadiin item dulu biar nggak kesaru. Nah, untuk teks ini, saya pengen dia maskingnya tuh dari kiri ke kanan, tulisannya muncul secara perlahan. Nah, jadi caranya itu kita bikin shape kotak kecil aja di ujung. Setelah itu kita ke frame 25 di layer masking text. Jadi dipencet layer masking text terus pencet layer frame 25. Nah, di frame 25-nya ini kita eh, bisa pindahin si kotaknya pakai align ke tengah dulu. Nah, habis itu kita tarik biar dia sorry. Habis itu kita panjangin biar dia nutupin tulisannya. Nah, setelah itu kita eh, ke frame masking text, pilih terserah di mana aja, klik di mana aja, klik kanan di antara frame-frame ini, habis itu create classic twin. Sorry, klik create shape twin, karena kita mau ngeubah bentuk kotaknya. Nah, jadi seperti ini. Dari kotaknya kecil jadi kotaknya besar. Oh, ini kurang, kita unduh dulu ya. Kotaknya kurang nutupin ternyata. Jadi kita harus agak dibesarin aja, nggak apa-apa. Sama kayak tadi, diketengahin, terus kita panjangin. Nah, sama kayak tadi juga masukin shape twin-nya. Nah, ini sama kayak Dino ya, di sini emang nggak kelihatan, tapi kalau misalnya kita kontrol enter untuk lihat di websitenya, nah, jadi seperti ini, Walking Dino. Ini bisa bervariasi tergantung dengan kreativitas kita masing-masing, tapi ini contoh simpelnya. Nah, next-nya ini udah ya berarti ya. Next adalah movie clip. Movie clip itu cuman sebuah animasi yang looping. Jadi misalkan ini adalah timeline aslinya, timeline yang emang defaultnya. Kita bikin sebuah animasi seperti masking ini. Nah, movie clip itu punya
timeline dia sendiri. Jadi kita jadi kebagi timelinenya. Mungkin aku contohin aja ya. Misalnya kita mau ini aja deh. Kita mau masking teksnya dijadikan sebuah sebuah apa namanya? Sebuah movie clip. Kita hapus aja layernya. Ini teks, kita pencet icon tong sampah ya, kita hapus aja. Nah, kita tambahin aja satu layer, kita namain teks movie clip. Terserah, pokoknya terserah namain ininya. Ini cuma nama doang kok. Nah, di sini tuh ya kita kita hapus ininya ya. Kita hapus frame yang kebentuk default dari sananya ya. Kita hapus bisa dengan klik kanan mana ya? Cut frame ya. Oh, bukan. Bisa dengan klik kanan clear frame. Kalau nggak bisa dengan shift F5 untuk shortcutnya. Nah, di movie clip ini kan cuma punya satu frame, tapi nanti dia bisa bergerak seperti si Dino karena dia punya timelinenya sendiri. Saya contohin ya. Di sini saya masukin teks aja kayak tadi. Sabar. Ininya jadiin putih dulu. Bold sudah. Dino apa namanya? Walking. Nah, ini udah jadi apa namanya? Sebuah teks. Ini kita ketengahin dulu aja, terus kita besarin sedikit biar terkelihatan. Nah, cuman gimana sih cara jadiin dia movie clip? Nah, caranya itu kita klik gambar atau teksnya. Nah, habis kita klik sekali aja. Sorry. Oh, kita klik. Habis itu kita klik kanan. Habis kita klik kanan, kita convert to symbol. Pilih convert to symbol. Habis convert to symbol, nah di sini kita ada 3 pilihan. Bisa button, grafik, ataupun movie clip. Nah, karena kita ingin buatnya movie clip, jadi kita pencet yang movie clip. Kita namain aja Dino Walking sama ya. Nah, ini kita pencet OK aja. Terus habis itu ini kan udah jadi movie clip. Nah, gimana sih cara masuk yang tadi aku udah jelasin timeline si movie clip itu sendiri? Maaf. Nah, caranya itu masuk kita pencet si teksnya ini 2 kali. Jadi klik 2 kali si teks ini. Nah, ini bakal masuk ke scene 1 di no walking. Kalau tadi cuman scene 1 doang. Kalau kita klik 2 kali, scene 1 di no walking. Nah, ini tuh gambar apa sih? Ini tuh menandakan kalau dia tuh simbol yang tadi kita pilih. Nah, simbolnya itu dia movie clip yang tadi kita pilih juga. Nah, ini tuh timeline si movie clip si teksnya. Nah, di sini baru kita bikin animasinya. Nah, kita bikin sama kayak yang tadi ya. Ini kita ini aja teks. Rename aja ini teks. Kita bikin sama persis kayak yang tadi. Yang masking teks tadi. Nah, ini kita tulis masking teks. Rename. Nah, di sini kita masukin aja frame-nya, keyframe-nya 25, pencet F6 aja biar shortcut. Nah, di sini kan teks udah ada di no walking. Jadi kita tinggal bikin si shape-nya doang. Shape-nya ini kita bikin sama persis kayak tadi. Di ujungnya aja. Sabar ya. Kita jangan putih. Kalau putih nanti ntar kasar. Emang harus diubah gitu. Oke. Nah, di ujungnya ini. Nah, di ujungnya ini kita ketengahin. Kita pencet ininya. Ketengahin pakai align. Nggak mau deh. Yaudah kita ketengahin manual deh. Terus kita panjangin. Nah, habis itu kita pencet create shape twin. Kayak tadi. Jadi ya. Nah, ini tuh animasinya sama kayak yang awal. Cuman dia adalah sebuah movie clip. Perbedaannya, dia hanya cukup butuh satu frame aja untuk bisa jadi animasi. Kalau misalnya Dino itu bukan movie clip. Dia hanya bisa kalau dibentuk oleh frame di timeline yang aslinya. Gitu. Ini kita langsung aja Control Enter ya. Untuk melihat. Nggak keluar ya. Sebentar. Oh ya, jangan lupa ya, kalian kalau udah ini harus di mask dulu untuk ininya. Jadi layer maskingnya di mask. Nah,
Jadi dia, nah, kalian bisa lihat animasinya di sini sih. Kalau ini, kalau movie clip ya. Jadi kayak gini. Nah, nanti kalau di play, oh, masih nggak bisa ya. Sebentar deh. Oh, oh ya, karena ini udah ngebentuk frame, jadi harus mau nggak mau kita juga harus bikin frame aja, nggak usah keyframe nggak apa-apa. Biar dia tetap ada selama frame ini berjalan. Cuman kalau misalnya perbedaannya tadi bisa dibilang kayak gitu, dia hanya butuh satu frame aja bisa, cukup. Nah ini kita jalanin. Nah udah bisa ya. Nah kalau perbedaan yang kedua, movie clip itu sifatnya looping. Jadi kalau kita udah bikin di timelinenya dia bakal ngelooping terus-terusan. Kalau misalnya si Dino tuh hanya sekali jalan. Ini kenapa bisa dia ngelooping? Karena di settingan publish-nya kita setting dia loop timeline. Kalau ini dimatiin, otomatis si Dino-nya coba aja ya. Mungkin saya salah. Nah, otomatis videonya berhenti karena udah nggak ngeloop, tapi si timeline yang si movie clip masih berjalan karena dia ngeloop. Otomatis ngeloop. Begitu. Ini kita balikin lagi aja, loop timeline. Nah, berarti untuk movie clip udah ya. Nah, selanjutnya basic virtual camera. Nah, untuk virtual camera ini saya akan jelaskan basic aja. Jadi tuh kamera kita bisa akses tuh dengan memencet icon kamera ini. Nah, gunanya itu apa sih? Gunanya ini tuh untuk kita bisa ngezoom in ataupun ngezoom out sebuah objek atau layer di eh, timeline kita. Nah, misalnya kita mau oh, dan juga kita bisa ngerotate kiri dan kanan. Jadi bisa zoom in dan juga bisa kiri kananin. Nah, bisa begitu. Nah, ini bisa digunakan sekreatif kalian dan mungkin ada limit atau batasan-batasannya, tapi cukup bisa leluasa untuk dieksplor ya. Cuman kali ini saya akan menjelaskan gimana caranya biar kameranya tuh ngezoom, ngezoom in pas kita mau pakai virtual kameranya. Nah, caranya itu yang di frame satunya ini nggak usah diapa-apain biar dia default. Nah, yang di frame akhirnya kita langsung aja pencet frame 25 di layar kamera, langsung aja kita zoom aja. Kita zoom kayak gini nih. Nah, nah habis itu kan ini kan kayak nggak kelihatan kan, tahu-tahu di frame 25 ini dia nge-zoom. Nah, caranya itu kita klik sama kayak masukin create classic twin. Jadi kita klik kanan dimanapun ini, pokoknya di layer kamera, create classic twin. Nah, dia langsung bisa ngezoom secara halus. Nah, ini kita lihat aja dulu di websitenya kayak gimana. Oh, ininya jadi, oh, kotaknya jadi ini ya. Coba saya lihat dulu ya. Coba kalau misalnya kita lock. Oh, dan ini juga, saya kurang tahu sih tadi kenapa kotaknya nggak ikut ke zoom. Mungkin ada kesalahan. Harusnya sih nggak kenapa-napa ya. Nah, di kamera ada sebuah apa ya ngomongnya fitur ya. Pokoknya kita bisa nge-lock layer biar dia nggak ikut ke zoom atau ikut gerak-gerak. Soalnya kan kamera ini kan bisa digerak-gerakin. Nah, gimana sih maksudnya? Misalnya contohin dinonya itu yang defaultnya kan kayak gini, ukurannya untuk si kameranya. Nah, kita mau dia tuh nggak ikut ke zoom. Nah, caranya itu kita ke layer dinonya sama maskingnya. Ini satu paket ya. Nah, kita tuh pencet icon yang agak sedikit buram abu-abu nih, kamera. Nah, kita pencet ini, maka dia pas kameranya ngezoom dia nggak ikut, ukurannya nggak berubah, nggak ikut ngezoom. Nah, begitu. Nah, ini juga kameranya bisa kita pindahin kalau mau. Jadi seakan-akan dinonya jadi berjalan mundur atau enggak kita majuin aja, biar kayak agak maju dikit ya. Kita balikin dulu deh. Nah, kita kesampingin. Oke, kita coba play ya. Nah, jadi seperti ini. Atau mungkin karena dia ngezoom kita agak bawahin dikit ya.
Nah, jadi dia agak pas pas ngezoom dia agak jalan ke depan. Seperti itu. Palingan materinya ini aja sih untuk sesi ketiga. Nanti mungkin sesi-sesi selanjutnya lebih ke advance yang virtual kameranya dan juga teknik-teknik yang lainnya. Terima kasih.